Perpustakaan MTS Negeri 7 Bantul yang terletak di Jalan Wonosari kilometer 10 Yogyakarta berdiri pada tanggal 16 Maret 1970. Awalnya, perpustakaan milik MTS Negeri 7 Bantul ini bernama Perpustakaan MTS Negeri Piungan yang kemudian berubah nama menjadi Mayuba Library pada tahun 2016. Perpustakaan Mayuba Library mengalami kemajuan seiring bertambahnya usia. Kemajuan tersebut meliputi bertambahnya jumlah koleksi, meningkatnya pelayanan perpustakaan dengan penyediaan pojok baca kelas, pojok baca dan tunggu, serta perpustakaan mini masyarakat. Pada masa kepemimpinan Dr. Andes Makmur Amprani MPD, perpustakaan Mayuba Lib semakin pesat. Perluasan gedung dan penambahan tenaga perpustakaan telah dilakukan, sehingga nafas kemajuan perpustakaan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh pemustaka. Adapun visi dan misi Mayuba Library. Visi, terwujudnya perpustakaan madrasah yang mampu memberikan pelayanan informasi dan pengetahuan yang efektif dan efisien, sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pendidikan di madrasah. Adapun misi terdiri dari 4 hal, yakni 1. Meningkatkan pelayanan pemakai dalam bentuk pemberian pelayanan yang mudah. 2. Meningkatkan sarana penunjang pembelajaran untuk pemakai. 3. Menyediakan sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang proses pembelajaran dan pendidikan di madrasah. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan berbasis informasi di MTS Negeri 7 Bantul. Data rekapitulasi akreditasi perpustakaan. Komponen 1, aspek koleksi. Yang pertama, jumlah alat seleksi bahan perpustakaan tercetak atau elektronik ada 8. Yang pertama, masukan dari pemustaka. Kedua, timbangan buku. Kemudian yang ketiga, bibliografi. Keempat, katalog penerbit. Selanjutnya yang kelima, indeks abstrak. Kemudian yang keenam, katalog induk daerah. Yang ketujuh, website penerbit. Kemudian yang kedelapan, buku beranotasi atau indeks beranotasi. Kemudian aspek koleksi yang kedua, jumlah buku tercetak yang dimiliki 2.616 judul. Kemudian koleksi yang ketiga, jumlah buku elektronik yang dimiliki 369, terdiri dari fiksi 132, non-fiksi 237. Kemudian persentase koleksi non-fiksi dari keseluruhan koleksi adalah 75,34%. Kemudian yang kelima, jenis buku referensi yang dimiliki 20 jenis. Yang keenam, dari aspek koleksi, jumlah buku referensi yang dimiliki 420 eksemplar. Kemudian pendukung-pendukung yang lain ketika dijumlah menjadi 785 eksemplar. Kemudian koleksi yang ke-7, surat kabar yang dilanggar ada 4. Yang pertama, Kedaulatan Rakyat. Kemudian yang kedua, Republika. Yang ketiga, Harian Jogja. Dan yang keempat adalah Tribun. Aspek koleksi yang ke-8, majalah yang dilanggar ada 5. Yang pertama, Bakti. Kemudian yang kedua, Joko Lodang. Yang ketiga, Intisari. Yang keempat, Arisalah. Dan yang keenam, majalah Hadila. Kemudian koleksi yang ke-9, koleksi audio visual yang dimiliki ada 193
7 judul, terdiri dari CD, VCD, DVD, dan kaset. Kemudian koleksi yang ke-10, jumlah brosur, pamflet, poster yang dimiliki ada 50 judul. Kemudian koleksi yang ke-11, koleksi khusus karya pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Ada 384 judul, terdiri dari clipping 55, karya tulis 166, alat peraga 73, dan kumpulan foto ada 90. Koleksi yang ke-12, persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun 9%. Kemudian aspek koleksi yang ke-13, pengolahan. Yang pertama adalah inventarisasi, klasifikasi, pengkatalogan, labeling secara otomatis dan memiliki cadangan data tercetak. Kemudian aspek koleksi yang ke-14, standar pengolahan telah memenuhi 3 ketentuan. Aspek koleksi yang ke-15, sistem otomasi pengolahan, memiliki aplikasi otomasi dengan LAN terkoneksi internet. Kemudian aspek koleksi yang ke-16 adalah kelengkapan buku, terdiri dari kartu buku, katalog buku, slip, tanggal kembali, label buku, stempel, dan barcode. Kemudian koleksi yang ke-17, pencacahan 1 tahun sekali, kemudian penyiangan 3 tahun sekali. Koleksi yang ke-19 adalah cara pengendalian kondisi ruangan dengan cara menjaga temperatur, cahaya, kelembaban, sirkulasi udara, dan kebersihan. Kemudian yang ke-20, jumlah perbaikan bahan perpustakaan per tahun. Tahun 2016 56 eksemplar, tahun 2017 62 eksemplar, tahun 2018 81 eksemplar. Demikian, terima kasih. Rekapitulasi komponen 2, sarana dan prasarana. Aspek sarana dan prasarana yang pertama adalah luas gedung atau perpustakaan 353 meter persegi dengan kondisi baik. Yang kedua adalah ruang area yang tersedia 12 ruangan dengan kondisi baik. Yang ketiga adalah letak lokasi perpustakaan, ada 2 perpustakaan dengan kondisi baik. Yang keempat, kebersihan gedung atau ruang dengan kondisi sangat baik. Yang kemudian adalah pencahayaan dengan kondisi yang baik pula. Sirkulasi udara dengan kondisi baik. Rak buku sejumlah 16 rak dengan kondisi baik. Rak majalah ada 5 buah dengan kondisi baik pula. Rak surat kabar ada 3 dengan kondisi baik. Rak audio visual ada 4 dengan kondisi baik. Rak buku referensi ada 5 dengan kondisi baik. Rak display buku baru ada 7 dengan kondisi baik. Loker penitipan tas ada 30 dengan kondisi baik. Sarana penyimpanan katalog ada 2, yaitu komputer dan almari katalog dengan kondisi baik. Yang kemudian adalah papan pengumuman ada 2 dengan kondisi baik. Jumlah meja baca ada 13 dengan kondisi baik. Jumlah meja sirkulasi ada 2 dengan kondisi baik. Jumlah meja petugas ada 6 dengan kondisi baik. Jumlah kursi baca ada 48 dengan kondisi yang baik. Jumlah televisi ada 2 dengan kondisi baik. Jumlah VCD player ada 2 dengan kondisi baik. Jumlah scanner ada 3 dengan kondisi baik. Komputer pengolahan ada 4 dengan kondisi baik. Dan komputer pemustaka ada 10 dengan kondisi baik. Komputer yang terhubung internet ada 10 dengan kondisi baik. Fasilitas WiFi ada 2 dan kondisi baik. Yang terakhir adalah sarana pengaman ada 4 dengan kondisi baik. Sekian, terima kasih. Layanan perpustakaan Mayuba Lib ada 8 macam, yaitu 1. Layanan baca di tempat,
Layanan baca di tempat ini berada di lantai 2, kemudian ada di gazebo, dan kemudian ada di pojok madrasah. Kemudian yang kedua adalah layanan referensi yang berada di dekat layanan baca di tempat. Yang ketiga, layanan anak. Layanan anak ini ada di lantai 2 juga. Kemudian yang keempat, layanan penelusuran informasi. Ini disediakan 7 komputer yang dipergunakan untuk menelusuri informasi baik para siswa ataupun pendidik. Yang kelima adalah layanan ekstensi. Layanan ekstensi ini bekerja sama dengan masyarakat sekitar, ada gardu-gardu baca. Yang kemudian ada layanan bercerita yang dipergunakan untuk panggung bercerita dan berkreasi para siswa. Yang terakhir adalah layanan audio visual. Kemudian jam buka layanan perpustakaan Mayuba Lips ada 54 jam, dimulai dari jam 6, karena para siswa kami dan para pendidik mengikuti program yaitu Iqra sampai jam 15 yang bisa dipergunakan untuk membersamai para siswa dan guru dalam pelajaran les, sehingga berjumlah 54 jam. Data rekapitulasi akreditasi perpustakaan komponen 4. Aspek tenaga perpustakaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kepala perpustakaan, kemudian yang kedua tenaga perpustakaan, dan yang ketiga adalah keikutsertaan dalam organisasi profesi. Untuk kepala perpustakaan terbagi menjadi 3. Yang pertama status kepala perpustakaan. Status kepala perpustakaan diambilkan dari fungsional guru, yaitu guru bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan kepala perpustakaan. Jenjang pendidikan kepala perpustakaan, beliau S1 UNY, kemudian S2 UNY juga. Jadi diambil S2 non perpustakaan bersertifikat perpustakaan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kompetensi berkelanjutan atau PKB yang dilakukan oleh kepala perpustakaan selama 3 tahun melakukan PKB 17 kali. Kemudian yang kedua tentang tenaga perpustakaan, jumlah tenaga perpustakaan 11 orang. Kemudian yang kedua, jumlah tenaga perpustakaan sekolah yang berstatus tenaga tetap ada 9 orang. Selanjutnya jumlah pustakawan profesional dari 11 orang ada 4 orang yang pustakawan profesional. Kemudian jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat ada 9 orang. Selanjutnya rata-rata peningkatan kompetensi berkelanjutan atau PKB per tenaga perpustakaan dari 11 tenaga perpustakaan sejumlah 69 kali PKB. Kemudian yang ketiga, keikutsertaan dalam organisasi profesi. Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi 8 orang mengikuti jadi anggota Adpusi, kemudian 1 anggota IP. Demikian laporan dari komponen 4. Data rekapitulasi akreditasi perpustakaan komponen 5, aspek penyelenggaraan dan pengolahan perpustakaan. 1. Manajemen, pendirian perpustakaan. Pendirian perpustakaan dengan SK pejabat pembina di daerah. Kelembagaan perpustakaan, struktur organisasi, yaitu kepala perpustakaan, unit pelayanan pembaca, unit pelayanan teknis, unit pelayanan TI, dan deskripsi tugas. Program dan perencanaan. Program kerja perpustakaan meliputi program kerja jangka panjang, menengah, dan pendek. Laporan kegiatan meliputi laporan tahunan, triwulan, dan bulanan. 2. Anggaran. Anggaran tetap. Jumlah anggaran perpustakaan per tahun yaitu 39.500.000
Rp980.000. Anggaran partisipasi. Jumlah dana partisipasi masyarakat atau sumbangan yang tidak mengikat yaitu Rp12.100.000. Persentase anggaran. Alokasi anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan belanja modal adalah 16%. Kerjasama meliputi kerjasama internal dan kerjasama eksternal. Jumlah kerjasama perpustakaan dengan komunitas lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru bidang studi, murid, orang tua murid dalam 3 tahun terakhir. Sejumlah 25 kali. Kepala Madrasah 2018, Guru PKN 2018-2019, Guru Bahasa Inggris 2018-2019, Guru Bahasa Jawa 2018-2019, Guru Penjaskes 2018-2019, Guru Seni Budaya 2018-2019, Guru Bimbingan Konseling 2018-2019, Guru Bahasa Arab 2018-2019, Guru IPS 2018-2019, Guru Fikih 2018-2019, Guru SKI 2018-2019, Guru Akidah Akhlak 2018-2019, Guru Bahasa Indonesia 2018-2019, Guru Al-Quran Hadis 2018-2019, Guru IPA 2018-2019, Guru Matematika 2018-2019, OSIS 2017, OSIS 2018, Komite 2018, Wali Kelas 7 2017, Wali Kelas 7 2018, Wali Kelas 8 2017, Wali Kelas 8 2018, Wali Kelas 9 2017, dan Wali Kelas 9 2018. Kerjasama eksternal. Jumlah kerjasama perpustakaan dengan lembaga komunitas di luar sekolahan dalam 3 tahun terakhir adalah 15 kali, yaitu Perpusda atau Layanan Perpustakaan Keliling tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018. Harian Jogja. Kemudian warga RT 02 Pedukuhan Nglengis tahun 2018, warga RT 02 Pedukuhan Nglengis tahun 2019, warga RT 03 Pedukuhan Nglengis 2018, warga RT 03 Pedukuhan Nglengis 2019, warga RT 04 Pedukuhan Nglengis 2018, warga RT 04 Pedukuhan Nglengis 2019, Majelis Taklim Dusun Glondong Tirto Nirmolo, Pedukuhan Ngijo Sri Mulyo Piyungan Bantul, TKA TPA Assalam Kecamatan Piyungan 2017, TKA TPA Assalam Kecamatan Piyungan 2018, dan SD Klenggotan 2018. Demikian data rekapitulasi komponen 5. Data rekapitulasi akreditasi perpustakaan komponen 6 penguat. Aspek inovasi dan kreativitas. Jumlah karya inovatif atau kreatif perpustakaan dalam pengelolaan atau penyelenggaraan perpustakaan dalam 3 tahun terakhir yang meliputi pengembangan, pengolahan, pelayanan, perawatan, dan lain-lain sejumlah 18 karya, yakni pembuatan kumpulan puisi karya siswa tahun 2016, penobatan best reader tahun 2016, pembuatan pojok baca di kelas-kelas tahun 2017, Komaku, Kotak Derma Buku tahun 2017, pembuatan pohon rak buku tahun 2017, program perpustakaan rak mini di masyarakat tahun 2018, pembuatan pojok baca dan tunggu tahun 2018, pembuatan rak buku display Majuba tahun 2018, pembuatan buku antologi pengalaman guru dan siswa tahun 2018, pembuatan clipping berita madrasah tahun 2018, pembuatan buletin El-Fikr tahun 2018, pembuatan pin kerja literasi tahun 2018,
pembentukan tim kerja literasi tahun 2018, penghargaan Best Reader tahun 2018, caping motivasi tahun 2019, pembuatan tangga visi misi tahun 2019, penghargaan Dimas Diajeng Reader tahun 2019, serta kumpulan puisi karya siswa dan guru tahun 2019. Komponen keunikan. Jenis keunikan ada 5 buah, yakni yang pertama, koleksi berkebutuhan khusus Al-Quran Braille. 2. Model layanan. Adanya bazar buku pada pertemuan wali murid di tahun 2018. Adanya program literasi orang tua wali murid pada waktu pengambilan rapor tahun 2018. Program literasi masyarakat tahun 2018, One Day One Ayat tahun 2018. Perpustakaan kejujuran tahun 2018, Tropuslink, troli perpustakaan keliling tahun 2019. Ketiga, alat peraga yang terdiri atas 20 macam, yakni termometer dinding, globe, mading, dan lain-lain. Yang keempat, mainan. Terdiri atas yeye, gelang karet, otok-otok, yoyo, sempritan burung, ketapel, bedil, akar wangi gajah, gasing, gamelan, tiktok, dakon atau congklak di tahun 2019. Yang kelima, alat keterampilan yang meliputi mesin jahit, alat songket, canting, wajan, dan kompor. Prestasi. Jumlah prestasi perpustakaan dalam 3 terakhir yang meliputi pengakuan kinerja ada 11, yakni berasal dari Komite Madrasah, Camat Kecamatan Piungan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dan dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Bantul. Komitmen pimpinan. Jumlah pertemuan pengembangan perpustakaan sekolah yang dipimpin dan difasilitasi oleh kepala sekolah dalam 3 tahun terakhir terdiri 6 kali, yakni pada tahun 2019, 8 kali pada tahun 2019. Jumlah rata-rata kunjungan kepala sekolah ke perpustakaan dalam 3 tahun terakhir terbagi menjadi tahun 2016 sebanyak 4 kali, tahun 2017 sebanyak 5 kali, tahun 2018 sebanyak 6 kali, dan tahun 2019 sebanyak 10 kali.